Apa yang terlintas di benak Anda begitu melihat tulisan Blue by BCA, Blue-nya tapi nggak ada E-nya. Wonder by BNI, nggak ada E-nya juga. Beyond BSI ini kan, atau BSI, juga nggak ada E-nya. Kita pasti penasaran ini kenapa cara nulisnya kok tidak sesuai dengan kaidah bahasa Inggris? Kenapa dibikin kayak seperti itu? Orang bisa berasumsi ini karena bank-bank tersebut itu pengen mentarget Gen Z kayak gini kan. Karena Gen Z mungkin gaya bahasanya kayak seperti itu. Kalau asumsi yang seperti itu berlaku, maka bisa muncul kesimpulan, wah jangan-jangan bank tersebut hanya mentarget Gen Z kayak gini kan. Karena apa? Karena dari brandingnya, kemudian bahkan cara marketing communication-nya seolah-olah hanya pengen engage dengan kayak Gen Z. Nah, padahal kalau kita lihat yang namanya digital banking channel atau mungkin banking apps, sebenarnya nggak hanya untuk Gen Z kayak gini kan. Semua generasi ini sebenarnya yang namanya digital banking channel atau banking apps kayak gini kan. Nah, ini kalau kita lihat sejarahnya, bahkan sebenarnya yang namanya digital banking channel itu bukan hanya era sekarang sebenarnya. Saya kebetulan dulu tahun 1995 masih pada masa awal di Marketplace, pernah ini kan diminta menulis mengenai gaya direct banking by Bank Bali. Ini adalah internet banking pertama mungkin di Indonesia pada masa itu ini kan. Nah, saat itu apa? Kalau kita melihat mana generasinya, namanya Gen Z ya belum lahir ya. Kan kita tahu yang namanya Gen Z itu baru lahir di tahun 1996. Sampai dia berusia tahun 2012. Jadi 1995, mungkin Gen Z yang tertua itu masih dalam kandungan. Tapi ternyata yang namanya Bank Bali itu sudah meluncurkan direct banking. Kalau kita lihat pada masa itu, yang namanya Gen Y, mungkin masih pada sekolah. Sehingga mungkin ya belum punya penghasilan. Jadi Gen Y, Gen Z pun belum masuk. Tapi ternyata pada masa itu sudah ada kayak direct banking channel. Siapa yang dituju? Ya pasti pada itu adalah Gen X, Baby Boomer, atau bahkan silent generation kayak gini kan. Karena apa? Kalau Gen X ya itu mungkin baru mulai kerja kok masa-masa kebanyakan. Sementara kalau baby boomer itu sekarang sudah mulai menanjak karirnya di dunia bisnis maupun di dunia non bisnis. Sementara kalau silent generation mereka sekarang sedang di puncak-puncaknya kayak gini kan. Jadi yang namanya direct banking channel lewat kayak direct banking sudah ada di Indonesia dalam tahun 1995. Jadi yang namanya direct banking channel sebenarnya adalah untuk semua generasi dan tidak hanya untuk Gen Z. Nah, sementara di Indonesia sebenarnya dulu sudah ada kayak direct banking yang ditawarkan oleh kayak Bank Bali. Sekarang mungkin orang nggak tahu bahwa zaman dulu pernah ada namanya Bank Bali. Karena apa? Karena memang Bank Bali itu boleh dibilang setelah tahun 2000 nggak ada. Dia berumurnya memang sebelum tahun kayak 2000. Jadi untuk generasi yang mungkin lahir sesudah tahun 2000 pasti nggak tahu. Bahkan yang katakanlah bersekolah di tahun 1990-an, ya mungkin banyak yang nggak tahu kayak gini kan, ada bank yang Bank Bali, apalagi yang namanya direct banking. Tapi persoalannya sebenarnya bukan karena Bank Balinya atau Bank Balinya yang sekarang memang sudah nggak ada, tapi memang direct banking boleh dibilang muncul kecepatan, itu terlalu cepat di zamannya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pada tahun 1995 itu pengguna internet di Indonesia masih sedikit, biasanya hanya kayak di kantor-kantor tertentu yang punya. Saya pada saat itu masih sudah mulai bekerja, hanya di kantor tertentu aja yang punya internet banking. Itu pun dengan kecepatan yang terbatas. Karena apa? Karena waktu itu internet memang lewat saluran kabel telepon, kecepatannya rendah sekali. Nah, kalau itu digunakan untuk misalnya kegiatan transaksi perbankan, terus terang ya nggak enak. Kita aja yang sekarang misalnya sudah di eranya 4G atau 5G, kadang-kadang kita merasakan ini kan tantangan menggunakan transaksi internet banking. Apalagi kalau dulu yang dengan jaringan kabel telepon, kecepatan internetnya terbatas kayak ini kan. Sehingga akhirnya meskipun sebenarnya itu adalah produk yang memang sebenarnya bagus, karena apa? Karena bisa membuat pengguna perbankan bisa dilayanin 24/7. Tapi dengan kecepatan yang terbatas ya mungkin akan mengganggu. Kita aja waktu itu adalah kalau misalnya buka email, baca berita, itu aja susah kayak gini kan. Apalagi nanti kalau kita mau transaksi perbankan kayak gini kan. Belum lagi nanti kalau kita memang dalam proses transaksi, kita nanti harus masukin kode-kode dan segala macamnya atau password yang berubah-ubah ini kan. Itu pasti nanti akan mengganggu. Sementara kita nanti sedang mengetik atau apa, tiba-tiba koneksinya putus. Ini adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh kayak direct banking. Jadi meskipun direct banking secara kreativitas dan inovasi bagus, tapi akhirnya memang nggak berkembang. Jadi bukan karena Bank Balinya nggak ada ini kan, tapi dia memang muncul lebih cepat mendahului zaman. Ini beda kalau misalnya kalau nantinya kecepatan internet memang bisa lebih bagus ini kan.
pasti mungkin akan membuat orang juga akan mau untuk menggunakan. Sekitar di tahun 2022-2023, ini kan kita memang melihat mengenai yang namanya dunia internet di Indonesia mulai berkembang secara menarik kayak gini kan. Waktu itu ada temannya Pak Hermawan Kartajaya, seorang profesor dari Singapura yang mengajar di University of Michigan. Beliau pengen melakukan studi mengenai internet di Indonesia. Nah, waktu itu Pak Hermawan meminta saya. Saya juga bingung. Karena apa? Karena perusahaan internet di Indonesia pada saat itu sudah ada sebenarnya, tapi jumlahnya sangat terbatas. Ya sudah, waktu itu saya mengantar Profesor Linda Lim ketemu Lipo Inet. Itu adalah perusahaan yang memang perusahaan e-commerce yang dibikin Lipo. Kemudian saya mengatur ketemu mengenai kayak seorang mahasiswa yang waktu itu kuliah di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Amerika, Carnegie Mellon, yang membuat Bali.com. Itu adalah kayak sekarang seperti yang mungkin kayak Traveloka atau Tiket.com kayak gini kan, tapi khusus kayak di Bali. Terus kemudian saya juga mengatur agar ketemu dengan kayak Detik.com ini kan. Nah, itu adalah tipikal perusahaan internet yang waktu itu ada. Tapi ya kita memang waktu itu tidak bisa mengantar Profesor Linda Lim ketemu dengan internet banking provider yang sudah ada sebenarnya. Waktu itu sebenarnya ada beberapa bank yang sudah mulai menawarkan internet banking provider. Di Indonesia pada saat itu sebenarnya kecepatan internet sudah mulai membaik dibandingkan dengan di tahun 1995. Sehingga memang sudah ada beberapa bank yang sudah mulai menawarkan layanan internet banking, dan saya kebetulan memang jadi salah satu yang termasuk pertama menjadi pengguna. Karena apa? Karena ada salah satu bank besar di Indonesia yang menawarkan internet banking dan kemudian mendorong saya untuk menjadi pengguna kayak ini. Karena apa? Karena ini adalah salah satu produk yang bagus dan mereka memang minta agar saya nanti menulis pengalaman saya sebagai kayak pengguna, dan mungkin agar nanti bisa meyakinkan orang-orang lain ini kan untuk menjadi internet banking user. Kalau waktu itu sebenarnya kalau kita lihat kecepatan internetnya memang membaik, cuma memang pasti ada keterbatasan. Karena apa? Karena internet pada masa itu memang hanya digunakan di perkantoran. Di hotel ya kita ada ini, tapi terus terang jaringannya terbatas. Nggak semua hotel bisa melayani internet. Ini beda dengan era sekarang ini ya. Kita dimanapun sekarang bisa terhubung di internet, kecuali mungkin di hutan. Kita mau pergi ke kantor manapun, ke hotel manapun sekarang ini kan. Itu sebenarnya secara realitasnya sekarang kita bisa menggunakan internet. Tapi pada masa itu kita hanya bisa menggunakan internet dengan jaringan yang ada di kantor. Memang waktu itu mulai menggunakan jaringan kabel, dan memang sekarang waktu itu sudah mulai yang namanya era broadband, dan orang sekarang sudah bisa merasakan keenakan menggunakan internet. Kalau kita mengacu pada modelnya teknologi adoption life cycle dari Geoffrey Moore, ini kita memang sebenarnya bisa melihat bahwa yang namanya internet banking user di Indonesia sudah mulai beralih ini kan, dari yang namanya kelompok innovation menjadi kelompok early adopter. Apa sih bedanya antara kelompok innovation dan kelompok early adopter? Di kelompok innovation pasti secara jumlah sedikit sekali. Itu orang yang memang mau mencoba hal-hal yang baru. Wah, ini memang hal baru yang mungkin nantinya akan digunakan oleh banyak orang dalam waktu dekat atau di masa mendatang. Mereka tertarik ini kan, karena itu ada inovasi teknologi. Inovasinya itu apa? Kita bisa menggunakan layanan perbankan 24/7. Tapi ada kendala yang dilakukan dalam internet banking di tahun 1995, di mana dengan kecepatan internet yang terbatas, orang pasti akan nggak nyaman sebenarnya menggunakan internet banking ini. Ini beda dengan mulai di tahun 2023-2024 ketika memang sudah mulai ada era broadband. Kebetulan Makles pada masa itu diminta salah satu broadband provider untuk memperkenalkan layanan broadband di Indonesia. Kita bahkan sudah ketemu brandnya, segala macamnya. Bahkan kita sudah memikirkan yang mengenai kayak paketnya. Harapannya apa? Harapannya itu adalah semakin banyak orang menjadi pengguna internet dengan kecepatan yang bagus. Waktu itu adalah yang namanya konsep triple play. Jadi mengguna layanan telepon, kemudian layanan broadband, dan layanan TV, itu dalam satu paket. Dan dengan harga yang katakanlah mungkin langganan sekitar per bulan 340 ribu, banyak orang sebenarnya tertarik. Karena apa? Wah, saya nanti bisa nonton TV kabel, saya bisa menggunakan internet dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan saya tetap bisa menggunakan telepon. Ini adalah salah satu inovasi yang waktu itu dilakukan oleh salah satu broadband provider yang kebetulan Makles waktu itu adalah membantu untuk kayak brandingnya. Tentu dengan kondisi tersebut, itu orang merasa, wah sekarang enak ya, kecepatan internetnya bagus. Jadi kalau saya menggunakan layanan internet banking, enak sekarang. Dan ternyata broadband provider tersebut kemudian menawarkan bukan hanya ke kantor-kantor, tapi ke hotel. Sehingga akhirnya kita bisa jadi punya pilihan. Oh, kalau kita mau menggunakan di hotel, kita nanti akan tanya,
punya nggak layanan broadband-nya? Karena apa? Karena nanti kita pengen ini menggunakan layanan broadband yang ada di hotel tersebut. Karena apa? Kan dengan kecepatan yang tinggi, nantinya kita bukan hanya mengecek email, tapi bisa melakukan aktivitas yang lain, termasuk melakukan kegiatan perbankan. Nah, ini adalah salah satu faktor ini kan yang membuat sejumlah orang ini kan tertarik. Karena apa? Karena mereka sekarang merasakan kepraktisan yang lebih bagus. Karena apa? Prosesnya juga lebih cepat, nyaman, dan yang lebih penting lagi itu adalah memang aman ya. Karena apa? Karena memang jaringan broadband terus terang waktu itu adalah terbatas ya. Sehingga kemungkinan orang untuk katakanlah nanti dicuri datanya dan segala macamnya juga kemungkinan tersebut kecil ya. Ini yang kemudian memang bisa terjadi peralihan ini kan dari kelompok innovator menjadi kayak kelompok early adopter. Nah, kelompok early adopter itu yang kemudian menjadi faktor penyemangat ini kan buat bank-bank untuk mengembangkan internet banking service-nya. Karena di Marketplace kita jadi punya pengalaman ini kan mengenai tren perkembangan internet di Indonesia. Tadi internet yang dulunya hanya melalui jaringan kabel telepon. Pasti sekarang orang nggak kebayang ini kan. Dulu bahwa namanya jaringan internet itu pakai kabel telepon, kecepatannya terbatas. Kemudian muncul kayak broadband. Ini juga sesuatu yang menarik karena Marketplace membantu salah satu pemain terbesar untuk broadband provider. Tapi kita juga sebenarnya terlibat ini kan. Waktu mulai yang namanya mobile internet muncul, termasuk sekarang dengan namanya mobile wifi, Marketplace terlibat. Itu salah satu pionirnya. Itu memang meng-hire Marketplace untuk menawarkan layanan tersebut. Ini loh, nanti ini yang sesuatu yang akan jadi kebutuhan masa depan. Jadi internet itu nggak hanya di tempat yang tertentu aja, nggak hanya di kantor, nggak hanya di hotel ini kan. Itu bisa dilakukan kayak di jalan kayak gini kan. Waktu itu kita bingung ya gimana ini kan. Ada alat yang memang bisa dibawa dan nanti bisa terhubung dengan kayak jaringan internet. Jadi waktu itu kita juga baru tahu itu ada yang namanya kayak mobile wifi. Nah, ini adalah salah satu inovasinya kayak gini kan. Karena apa? Karena orang nanti bisa mulai punya bayangan nantinya mereka akan mendapatkan layanan broadband internet bukan hanya harus di kantor ini, tapi mungkin pas di jalan. Sesuatu yang nantinya menarik kayak gini kan. Karena apa? Karena ini kita nanti bisa aktivitasnya bisa macam-macam ini kan. Kita bukan hanya bisa mengecek email, kita bisa akan mengecek berita, atau bahkan nanti mendengarkan lagu, menonton video, itu bisa di jalan kayak gini kan. Nah, memang waktu itu namanya mobile internet kecepatannya masih terbatas kayak gini kan. Tapi itu akhirnya membuat orang, wah iya ya, kita terpikir nantinya yang namanya mobile internet banking juga bisa dilakukan ini kan. Kalau bukan hanya sekedar mengecek email atau mungkin membaca berita, tapi kita bisa aja melakukan yang namanya mobile internet banking ini kan. Ini sesuatu kebutuhan yang akhirnya akan muncul ini kan. Sehingga orang akhirnya merasa, wah iya ya, nantinya mungkin saya nggak perlu harus nanti misalnya sampai di bandara atau sampai di hotel. Dalam perjalanan, pas pada saat di tengah kemacetan, selama itu masih tercover jaringan internet, saya bisa kayak gini kan, menggunakan namanya mobile internet banking kayak gini kan. Sesuatu yang akhirnya menjadi kebutuhan untuk sejumlah orang kayak gini kan. Nah, di situ kita memang bisa melihat ini kan, yang namanya kelompok innovator jumlahnya semakin membesar ini kan. Dan sehingga akhirnya internet banking provider juga tertarik. Wah ini ya, sekarang ada kebutuhan internet seperti itu nih kan. Nantinya kita berharap ini kan jumlah internet banking user pasti akan membesar ini kan. Nah, cuma mereka bingung ini kan, faktor apa yang nanti yang bisa menjadi pendorong yang namanya crossing the chasm ini kan, di mana jumlahnya akan melonjak lebih besar. Istilah crossing the chasm itu memang diperkenalkan oleh Geoffrey Moore untuk menggambarkan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab peralihan ini kan, dari yang namanya kelompok early adopter menjadi kelompok early majority kayak gini kan, di mana pengguna nanti yang ditandai dengan pengguna yang jauh lebih besar kayak gini kan. Apa sih yang menjadi kayak faktornya gini kan? Memang yang namanya mobile broadband lewat kayak mobile wifi itu jadi salah satu tawaran yang menarik kayak gini kan. Tapi kita melihat juga faktor yang lain karena apa? Yang namanya mobile wifi terus terang meskipun menarik karena memang kecepatannya tinggi, jaringannya terbatas ini kan. Akhirnya keberadaan yang namanya mobile wifi itu merangsang perusahaan telekomunikasi yang mobile seperti kayak Telkomsel, Indosat, XL menawarkan layanan mobile internet ini kan. Dan kecepatannya juga tinggi kayak gini kan. Memang belum setinggi kayak mobile wifi ini kan. Tapi kecepatannya lebih tinggi, kecepatannya memang di bawah. Tapi yang utama itu adalah jangkauannya ini kan. Dan mereka mendorong agar penggunaannya menjadi semakin banyak.
Dengan apa? Mereka melakukan kayak perang harga kayak gini kan. Harganya jadi murah ini kan. Sampai kadang-kadang buat kita calon pengguna jadi ini beneran harganya sekian kayak gini kan. Mereka nggak rugi kalau nawarin harga segitu gini kan. Nah, itu karena apa? Karena memang mereka pengen berebut ini kan, menjadi pemain nomor satu di bidang apa? Di bidang kayak data kayak gini kan. Dulunya mereka mungkin nomor satu mungkin dibilang layanan kayak mungkin telepon atau SMS kayak gini kan. Tapi dengan menawarkan internet, mereka pengen menjadi mana yang nanti yang paling dominan kayak gini kan. Di antara perusahaan-perusahaan seluler tersebut kayak gini kan. Dengan lomba-lomba mengasihkan mungkin paket diskon dan segala macamnya gini kan. Sampai kita bingung ini kan harga, nanti mereka kapan break even-nya ini kan. Kita tahu bahwa yang namanya perusahaan seluler, mereka punya capex atau capital expenditure yang tinggi ini kan. Kalau mereka nanti menawarkan harga yang sangat murah, kapan mereka balik modal? Oke lah, mereka jumlah penggunanya mereka mungkin bisa jutaan. Tapi untuk break even-nya, mereka butuh jumlah pengguna yang berapa? Puluhan atau belasan juta kayak gini nih kan. Nah, kalau mereka nanti penggunanya di bawah target itu, gimana kayak gini kan? Karena apa? Karena nanti yang mungkin akan berpengaruh juga pada kualitas layanan kayak gini kan. Nah, ini yang kemudian memang menjadi salah satu dilema kayak gini kan. Di satu sisi itu memang mendorong jumlah pengguna internet, termasuk mobile internet banking menjadi semakin banyak, tapi di sisi lain itu memang menciptakan tantangan tersendiri. Karena apa? Karena dengan jumlah yang pengguna yang banyak, akhirnya berpengaruh pada kayak kecepatannya kayak gini kan. Kecepatan yang bisa digunakan menjadi terbatas, sehingga akhirnya mungkin orang-orang yang mau menggunakan katakanlah mobile internet banking jadi ragu-ragu kayak gini kan. Oke, kalau keberadaan mobile internet itu memang masih membuat internet banking user itu masih dalam kelompok early adopter. Gimana caranya nanti bisa berubah menjadi early majority ini kan. Nah, ternyata kalau dari pengamatan kami ini kan, kebetulan Marketplace itu dari tahun 2009 sampai 2016 secara setiap tahun melakukan studi youth, women, netizen ya gini kan. Dan kita di tahun 2012-2013 pernah diminta asosiasi perusahaan penyedia jasa internet itu melakukan studi mengenai estimasi pengguna internet di Indonesia. Di sana kita memang kita melihat bahwa data ini kan, pengguna internet banking itu masih kecil. Jangankan pengguna internet banking, yang melakukan kegiatan e-commerce itu masih kecil. Kita waktu itu sempat bingung kayak gini, kenapa ya di Indonesia ini kan dengan mobile internet yang sudah semikian banyak coverage-nya atau cakupannya, kenapa ini yang melakukan kegiatan e-commerce, kegiatan internet banking masih sedikit yang ini kan. Ini kemudian membuat kita bertanya-tanya gini, apa sih faktor yang nanti bisa merubah ini kan. Nah, faktor perubahan yang kemudian akhirnya kita bisa melihat itu adalah munculnya Gojek. Harus diakui nih, Gojek ini adalah salah satu faktor yang menjadi game changer untuk mobile internet banking. Karena apa kayak gini kan? Begitu ada kayak Gojek, orang kan memang pengen bisa menggunakan layanan Gojek itu kapanpun, dimanapun ya gini kan. Dan mereka butuh ini kan, nantinya bisa membayar kan. Kapan kami bisa membayar? Kalau mereka ada saldonya gini kan. Mereka butuh untuk kayak top up kayak gini kan. Kalau mau top up ya kalau bisa di jalan kayak gini kan. Kan mereka menggunakan Gojek nggak harus pas di kantor mah. Kayak kita sekarang yang misalnya ada di gedung perkantoran, kita kan harus turun ke bawah kayak gini kan. Gimana caranya nanti kita bisa kayak top up atau bisa punya saldo untuk membayar layanan kayak Gojek kayak gini kan. Akhirnya muncul kebutuhan kayak gini kan. Ini yang kemudian akhirnya mendorong ini kan, mendorong perubahan. Jadi mulai muncul kebutuhan. Iya ya, saya butuh ini kan, supaya nantinya bisa menggunakan layanan kayak gini kan, layanan Gojek kapanpun termasuk untuk membayar ini kan. Nah, Gojek sendiri kemudian bukan hanya sekedar untuk kayak layanan antar jemput kayak gini kan, tapi kemudian kita bisa untuk layanan pesan makanan kayak gini kan. Wah, kita bisa pesan makanan ya, kita praktis kayak gini kan. Tapi sama gitu kan. Akhirnya orang tetap butuh ini kan, kamu bisa membayar dengan cepat atau enggak? Karena kalau enggak, saldonya nggak bisa transaksi kayak gini kan. Coba ini kita misalnya, ini kita ternyata saldo kita nggak cukup, kita nggak bisa transaksi ini kan. Nah ini yang memang kita lihat, jadi memang internet yang semakin bagus, memang itu membantu ini ya pengembangan internet mobile internet banking ini kan. Kemudian keberadaan mobile internet banking juga membantu kayak gini kan. Tapi yang kami lihat ini kan, karena kita memang ada studinya kayak gini kan. Salah satu yang memang berpengaruh besar itu adalah keberadaan seperti Gojek yang memang memaksa orang untuk menggunakan mobile internet banking. Begitu orang merasa butuh ini kan, yang namanya mobile internet banking, banyak internet banking provider kemudian berlomba-lomba kayak gini kan. Berlomba-lomba untuk memperbaiki layanannya. Nah, gimana caranya
nantinya supaya digunakan nyaman dan aman oleh pengguna handphone kayak gini kan. Nah, beberapa di antaranya kemudian mengembangkan aplikasi dalam bentuk aplikasi. Kalau dulu internet banking provider mungkin hanya mungkin kita harus pergi ke websitenya kemudian memilih kayak gini kan. Sekarang dibentuk dalam bentuk aplikasi. Waktu itu Marketplace diminta melakukan riset ini, diminta oleh beberapa bank besar di Indonesia melakukan survei kayak gini kan. Bisa nggak nantinya kita memberikan layanan banking application kayak gini kan. Terus namanya apa kayak gini kan. Nah itu adalah yang diminta oleh kayak beberapa bank. Mungkin fiturnya apa yang nanti paling banyak digunakan dan segala macamnya. Bahkan salah satu dari bank tersebut itu bahkan sampai kalau bisa nggak nanti dibantu untuk marketing strateginya. Campaign-nya gimana, cara edukasinya kira-kira bagaimana. Itu bahkan sudah terjadi pada tahun 2018 sampai 2019 ini kan. Ada beberapa bank yang waktu itu menggunakan jasa Marketplace, tapi mohon maaf tidak kita sebutkan ya kayak gini kan. Untuk apa? Supaya nantinya banking application-nya banyak digunakan yang ini kan. Nah, kalau kita melihat kayak generasinya kayak gini kan. Di tahun 2018 dan 2019 itu boleh dibilang yang namanya Gen Z itu belum masuk dunia kerja. Tapi kalau Gen Y itu sudah mulai kayak masuk kerja dan segala macamnya. Bahkan sekarang posisi karirnya sudah naik ini kan. Gen X posisinya jauh lebih tinggi. Baby boomer atau baby boomer ya mungkin masih ada di puncak. Nah, sementara yang namanya silent generation itu mungkin sudah mulai menyerahkan kendali perusahaan pada orang-orang yang di dalam generasi yang lebih muda. Tapi masih tetap ada yang namanya kelompok silent generation ya gini kan. Karena apa? Karena Marketplace misalnya punya anggota Jakarta CMO yang sebagian anggotanya adalah berasal dari kalangan silent generation. Sampai dengan tahun 2020 misalnya, silent generation juga masih aktif ikut kegiatan, termasuk pada saat kegiatan acara Jakarta CMO dilakukan secara online. Salah satu diantaranya Pak Muhtar Yandi, yang sekarang usianya di atas 90 tahun, waktu itu pernah menjadi host dalam kegiatan acara Jakarta CMO. Bayangkan ini kan, orang usianya sudah atas 90 tahun, masuk silent generation, bisa kegiatan webinar ini kan, karena orang-orang pengen tahu ini kan, apakah dengan orang seperti beliau gimana gini kan, menghadapi era pandemi dan segala macamnya. Internet banking provider yang kemudian berbasis aplikasi mulai merasakan manfaat inovasi yang dilakukan pada saat dunia dilanda pandemi. Kita tahu mulai akhir kuartal pertama tahun 2020 dunia dilanda pandemi. Karena pandemi orang dipaksa untuk bekerja, bersekolah, bahkan beribadah, sehingga semuanya harus melakukan kegiatan kayak digital. Dan orang kemana-mana harus harus membayar kan, mau membeli makanan, membeli obat dan segala macamnya harus membayar dari handphonenya. Kayak itu yang kemudian membuat internet banking provider yang waktu itu bahkan sudah mengembangkan aplikasi mendapatkan berkah yang luar biasa pada saat pandemi. Karena apa? Karena tiba-tiba orang butuh ini kan menggunakan mobile internet banking. Makanya penggunanya melonjak pesat mulai pada pandemi. Nah, karena semua orang itu tidak peduli silent generation atau bahkan Gen Alpha pada tahun 2020, semuanya harus di rumah. Semuanya harus belajar dari rumah, bekerja, bersekolah kayak gini kan, dari rumah. Bahkan berdagang juga harus dari rumah. Mau nggak mau, semua generasi sebenarnya itu akhirnya menjadi pengguna mobile internet banking. Memang dalam khusus Gen Alpha, mereka harus dibantu oleh orang tuanya. Pertama, karena mungkin usia masih sangat muda, juga karena mereka mungkin nggak punya dana juga, nggak punya sumber penghasilan. Tapi yang namanya Gen Z sampai kayak silent generation, mereka ini menjadi kayak pengguna. Ini artinya apa ini kan? Yang namanya mobile internet banking atau mungkin kayak banking application, itu sebenarnya adalah untuk semua kayak generasi. Jadi kalaupun namanya sekarang misalnya kayak Blue by BCA atau mungkin Wonder by BNI atau mungkin Beyond dari BSI, itu memang nama-namanya, cara komunikasinya memang kayaknya hanya untuk kayak Gen Z ini. Tapi kalau kita lihat sekarang misalnya nih, kita tahu bahwa memang popularitas mobile banking memang kadang-kadang bisa merangsang banyak orang-orang yang nakal ini kan. Mereka nanti bisa menipu orang sehingga nantinya banyak orang yang terjebak. Dikira itu memang dari banknya ini kan. Oh nanti colong kayak gini sehingga nanti mereka mengasih password dan segala macamnya. Karena itu sekarang banyak bank yang punya banking apps itu melakukan edukasi lintas generasi ini kan. Mereka tahu kalau dengan Gen Y seperti apa, dengan Gen Z seperti apa, dengan Gen X seperti apa, bahkan dengan baby boomer dan silent generation.
termasuk dengan kelas sosial ekonomi yang berbeda-beda gini kan. Mereka mencoba misalnya menggunakan, katakanlah misalnya BCA menggunakan Indro dari Warkop ini kan. Itu yang mungkin populer di kalangan Gen X atau mungkin baby boomer ya gini kan. Atau bahkan ada kombinasi lain, Mandiri misalnya, untuk melakukan edukasi mengenai perlindungan penggunaan internet banking, nggak hanya menggunakan Meriam Bellina, yang mungkin hanya dikenal oleh Gen X atau baby boomer ini kan. Mungkin Gen Y atau Gen Z nggak tahu siapa itu Meriam Bellina kayak gini kan. Karena mereka nggak bikin film lagi, dan dia juga nggak jadi juri seperti kayak Pak Indro. Indro kan dia masih jadi juri stand up comedy, sehingga orang masih Gen Z atau Gen Y tahu yang ini kan. Meriam Bellina ini siapa kayak. Tapi untuk Gen X atau baby boomer mereka tahu karena di masa mereka masih muda, Meriam Bellina sangat populer. Itu digunakan oleh Mandiri ini kan. Untuk apa? Untuk edukasi penggunaan mobile internet banking yang diberikan oleh Mandiri atau dengan populer dengan nama Livin kayak gini kan. Selain itu, mereka juga ada edukasi tapi dengan untuk karangan menengah ke bawah kayak gini kan. Coba ini salah satu film edukasi yang diciptakan Mandiri itu sangat menarik. Karena apa? Itu menggunakan, mohon maaf, mbok-mbok dalam suasana dapur ya. Itu kita nggak usah dikasih penjelasan, langsung terbayang. Ini dari menengah ke bawah, suasananya di pedesaan kayak gini kan. Dan dia di dapur ini kan. Tapi dia tahu ya gini kan, gimana caranya menggunakan mobile internet banking secara aman dan nyaman kayak gini kan. Nah ini menarik ini kan. Nah kalau kita melihat mengenai kayak gambaran profilnya, itu kayaknya mbok-mboknya tuh kalau nggak dari Gen X yang tua, atau mungkin dari baby boomer yang muda. Ini adalah gambar yang menarik ini kan. Jadi mobile internet banking melalui banking application itu untuk semua kalangan, nggak hanya untuk semua Gen Z ini kan. Memang nama-namanya mungkin lebih cool di kalangan Gen Z kayak gini kan. Tapi kalau dari penggunanya itu bisa untuk semua kalangan kayak gini kan. Karena itu oke lah namanya biar aja namanya kayak seperti sekarang. Yang mungkin namanya memang cool untuk kayak Gen Z. Karena apa? Karena Gen Z itu adalah masa depan kayak gini kan. Kita tahu bahwa kan sekarang jumlah Gen Z yang sekarang dalam dunia kerja semakin membesar. Yang mereka punya penghasilan bagus juga semakin membesar. Tapi kita juga harus melihat kenyataan bahwa yang namanya user untuk kayak banking application itu semua kalangan. Termasuk karena apa? Karena sekarang silent generation juga kenyataannya masih ada. Baby boomer juga masih cukup besar, apalagi Gen X atau Gen Y. Karena itu kalau bisa komunikasinya juga harus bisa menjangkau semua kalangan, dan sekarang bisa dilakukan dengan enak. Karena apa? Karena sekarang ada era media sosial. Jadi kalau nanti bikin kampanye lintas generasi yang berbeda-beda, kelas sosial ekonomi yang berbeda, nggak masalah. Karena nanti bisa disebarkan lewat media sosial tertentu yang cocok dengan generasi tertentu atau kelompok sosial ekonomi tertentu, dan nantinya mereka juga akan menyebarkan sendiri. Karena apa? Karena sekarang dengan ada WA dan segala macamnya, mereka bisa menyebarkan dengan gampang. Terima kasih.